Ini kira-kira yang teman lihat di depan mata ini adalah hasil kerja keras dari kurang lebih 1,5 tahun. Mesin Aero-nya saya udah beli yang 10.000 GPD teman-teman, karena kita mau pakai air dalam pemakaian besar banget. Di sini kita bisa membuat sekitar 37 ton per hari. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi guys, today is the day guys. Hari ini kita mau memindahkan beberapa ikan dari 88 Red Gallery Warehouse ke gudang kita yang ada di Pengumben. Nah, ini adalah beberapa ikan yang kita besarkan sendiri dari bayi, dari telur guys. Kalau kita lihat, sebenarnya perjalanan ikan ini posisinya tidak terlalu mulus. Kenapa? Karena dalam pembelajaran pembesarannya ada di beberapa part yang saya masih sedikit tergelincir. Jadi kalau teman-teman lihat history sebelumnya, ikan ini digedein sampai 35 cm itu di akuarium. Posisinya sampai 30 cm itu ekornya masih lebih besar dan dayungnya masih ada yang jauh lebih panjang ketika dia berukuran 45 sampai 48 cm ini. Nah, hari ini kita akan packing ikan ini sekaligus kita mau ngetes fasilitas kita yang baru teman-teman. Jadi kita kemarin ada sedikit renovasi, bukan renovasi yang terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Yang nanti kita akan bahas di sana ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa ikannya. Ini kira-kira yang teman lihat di depan mata ini adalah hasil kerja keras dari kurang lebih 1,5 tahun. Dari 0 sampai 40 cm itu kita makan waktu sekitar 1 tahun. Nah dari 40 cm ke 48 cm-nya itu sekitar 6 bulanan gitu. Jadi memang ini bisa dicapai karena memang indukannya itu ukurannya besar, kalau nggak salah 65 sentian waktu itu. Nah kalau dilihat memang dari warnanya sendiri, memang partai ini memiliki warna dasar yang cukup baik ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini adalah indukan yang waktu itu saya beli dari Om Akong di Warnet. Nah inilah anak-anakannya. Waktu itu kita berencana untuk angkat ini di 60 cm, cuman kita kekurangan ikan, jadi kita mau coba tes pasar di ikan-ikan yang 48 cm ini, dan nggak menutup kemungkinan ikan ini akan kita pakai untuk kontes beberapa ekor. Jadi kita mau tahu. Nah ini juga ada sedikit masalah ya teman-teman, waktu saya nangkep ada beberapa sungut yang putus gitu. Cuman dengan perawatan air yang baik dan heater, insya Allah bisa tumbuh kembali dengan normal. Gitu. Jadi teman-teman lihat di depan ini adalah produk dari pembesaran yang sebenarnya udah dioperasi dan udah direkondisi, sehingga sebenarnya badannya itu tidak terlalu gendut, karena pertama kali pas angkat dari Palut itu lumayan cukup gendut. Di vlog sebelumnya teman-teman juga bisa lihat gitu. Nah buat teman-teman yang udah lama nggak nonton saya juga, teman-teman juga harus ngerti sebenarnya di background hitam ini ada sedikit nanti perbedaan warna base, bukan warna base, warna ikan itu akan beda gitu loh. Warna base-nya kan sama, semuanya base hijau, cuman sekarang cenderung agak lebih gelap. Nah kita mau lihat sebenarnya di background putih nanti ikan-ikan ini sebenarnya kayak apa gitu teman-teman. Nah di sini juga sebenarnya kita udah berjalan sekitar 3 minggu ya Not ya. Di sini 3 minggu kita berjalan. Gudang 88 ini juga sudah mengalami banyak kemajuan yang nantinya kita juga mau ngevlog mungkin di vlog berikut ya. Jadi hari ini kita fokus ke pemindahan ikan-ikan kita dan kira-kira tampilannya di background putih seperti apa. Sekaligus sebenarnya apa sih rencana di gudang Pengumben itu, nanti kita akan breakdown di sana. Karena ada beberapa hal yang kita tutup, ada beberapa hal yang kita mau kencengin, kita mau fortified gitu teman-teman. Oke, kita packing dulu ikannya. Jalan 1
Oke guys, sekarang kita udah di Pengumben. Hal pertama yang kita mau ngasih tahu ada perubahan besar banget. Dulu tuh di sini kita pakai air pump, tapi untuk mengisi tank pertama ini, storage air pump ini yang besarnya cuma 6 ton itu, kita butuh waktu bisa 12 jaman lebih gitu. Jadi pertama air kita tabung di sini dan kita menggunakan FRP yang pada umumnya lah yang paling sederhana. Kita pakai di resin, karbon, sama silika. Nah, gitu. Dari situ kita pakai untuk RO. Nah, di sini mesin RO-nya saya udah beli yang 10.000 GPD, teman-teman. Karena kita mau pakai air dalam pemakaian besar banget. Di sini kita bisa membuat sekitar 37 ton per jam. Per hari. Per hari. Nah, kemampuan kita di sini tuh nanti saya pingin satu hari itu pakai sekitar maksimal 12 ton. Jadi kita masih ada spare 5 ton. Gitu. Nah, tentu dengan adanya ini air kita bagus, tapi listrik kita juga naik. Jadi kita naikin juga dayanya. Daya listrik kita naik udah ke 33.000 sekarang. Posisi sekarang ya. Nah, di sini kita juga udah mulai bersihin tabungan kita yang tadi 12 ton di sini, kita jadiin 15 ton sekarang. Jadi air kita udah bagus banget sekarang. Nah, TDS yang terjadi sekarang ini ada di 3 sampai 4 dengan pH 5,5. Nah, itu udah benar-benar sangat enak kalau untuk pelihara arwana karena kita nyari di pH 6 nanti di akuariumnya ketika ada aerasi dan segala macamnya. Nah, yang paling saya senangi itu ruangan belakang ini yang tadinya banyak masalah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dulu plafonnya ini masih blontang-blonteng karena kena jamur. Karena ternyata di sini itu kalau pelihara arwana itu ada penguapan dada air sehingga suhu ini tuh biasanya lembab. Nah, saya udah nyoba pasang split AC di sini 3 dikali 2 PK sebenarnya. Untuk ruangan seperti ini 180 meter persegi itu sebenarnya nggak cukup. Sampai saya kemarin udah sempet juga untuk beli di humidifier itu, tapi nggak nendang gitu. Jadi tetap akhirnya kita mutusin untuk coba-coba untuk naikin turunin di humidnya itu kita pakai AC kaset. Nah, di sini kita pasang AC kaset 5 PK. Nah, sekarang posisi di sini udaranya sudah sejuk posisinya. Nah, kita itu sekarang tak mainnya di mode dry sama suhunya di 20 derajat, teman-teman. Gitu. Jadi secara kelembapan udah enak, secara plafon udah rapi, perkabelan juga udah mulai saya rapikan pakai pipa-pipa. Semua akuarium ini kemarin di reset ulang, kita menggunakan filter yang baru dengan susunan yang baru. Nah, sekarang kita mau mulai masukin ikannya. Nah, susunan filter yang baru ini agak beda dari sebelumnya. Kita lihat yang nggak kotor-kotor banget ya. Di sini agak kotor soalnya. Nah, kemarin itu filter kita penuhin pakai biobol di sini dengan atasnya pakai Japmet ya. Di sini kita penuhin lagi pakai biobol. Tapi kali ini beda, yang ini kita kosongin supaya kita bisa ngontrol kalau di sininya udah mulai lumutan dan nggak bersih, itu artinya kita udah mulai tandanya mau cuci filter gitu. Nah, satu lagi yang di April ini courtesy-nya dari 88 dan Arnold tadi pergi ke rumah mereka, saya ngelihat mereka sekarang itu untuk pompa mereka pakai selang guys. Jadi mau nyoba dan gua ngerasa mungkin ada benernya juga dengan selang ini ketempel rapat banget, dia akan susah untuk bergerak karena di sini ada klem lagi nih gitu loh. Jadi nanti di sini kita kapasnya udah pasti nggak kerendam, teman-teman, gitu loh. Nah, perubahan-perubahan ini yang kita lakukan ini udah mulai menuai dampak positif. Jadi sebenarnya ini itu kita tiru dari grooming house kita yang di Kedoya. Jadi waktu di sini lagi kacau-kacaunya, semua lagi ada jamur dan segala macamnya itu, gue sempat ngebawa berapa ikan di sana, di sini dikirim ke sana, dan kebetulan di sana progresnya sangat baik dan cepat gitu sebenarnya. Makanannya cepat, merahnya cepat segala macam, makanya saya udah mulai ngopi yang di sana. Tadinya kan kita pikir di sini bisalah pakai air yang sebelumnya dengan cara yang sebelumnya, ternyata setelah bergumul setahunan lebih kayaknya kurang oke gitu loh. Nah, sekarang posisinya kita juga udah ada tanning yang udah mulai ada perkembangan nih. Nih, coba nih. Ada kiper lama saya ini, Leman nih. Nah, jadi ini progres yang kita mulai tanning
Nah, ini baru sekitar semingguan ya. Kita lihat dari segi air hijaunya dia udah mulai jadi, warnanya pun udah mulai nongol. Nah, ini ada perkembangan yang cukup menyenangkan gitu loh di sini. Nah, kedepannya di sini tuh rencananya saya akan tambah satu row lagi di sini. Jadi per row itu ada 10, kita ada sekitar 4 row. Jadi ada sekitar 40 ya di atas. 40 di bawah, kita punya 80 akuarium yang 120, akuarium yang gede gini kita ada 13. Jadi total 93 akuarium. Maksimalnya saya pingin main di sini di 93 akuarium. Yang depan kemungkinan saya mau kosongin. Nah, untuk teman-teman yang mau nitip grooming, saya akan batasin sampai 30. Kebetulan sekarang juga udah keisi lebih dari setengah sebenarnya, setengah lebih lah gitu. Habis itu saya akan fokus untuk merah-merah ikan di sini. Lalu di depan nanti kemungkinan besar saya kepingin banget punya tempat untuk pembesaran sendiri. Jadi yang di depan itu nanti kos-kosan ini kepingin saya bikin jadi ruangan pembesaran dan mau saya renov lagi. Ruangan hangat. Nah, yang ini kita pasang lampu begini, kita nyalain. Semoga ikannya itu membuat supaya ikannya itu terbiasa. Nah, kenapa saya sengaja nyalain? Karena di sini udah mulai pasang lampu emergency. Jadi begitu dia mati lampu bener-bener, ruangan ini tidak akan gelap bener-bener, menghindari adanya ikan-ikan yang suka loncat gitu. Nah, di sini posisinya nanti kita akan benerin, kita akan kasih sofa buat kita duduk. Gitu. Nah, sekarang kita oplos dulu ikannya dan kita lihat nanti ikan-ikannya. Oke guys, sekarang ikannya udah dikeluarin. Ini dia penampakan ikan-ikan kalau kita pertama kali adaptasi ini kan dari background hitam ke putih ya. Bisa dilihat walaupun baru sebentar doang, ini baru sekitar 10 menit. Perubahan warnanya udah sangat kelihatan. Teman-teman lihat semuanya warnanya udah mulai bening. Intensitas warnanya juga udah mulai kinclong. Oranye udah bagus keluar, ya keluar. Nah, ini nggak sengaja ya, ikan pertama yang kita buka kebetulan merupakan salah satu yang paling bagus di sini gitu. Jadi dari bentuk badannya dia udah sejajar kotak. Untuk layarnya sendiri dia tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ekornya juga di sini kelihatan lebih buka, lebih gede ya. Nah, nanti ikan-ikan kayak gini gitu kalau dipelihara biasanya ya ada tumbuh lagi di ekornya, akan bertumbuh lagi. Kalau untuk dayungnya mungkin enggak ya, kalau untuk ekornya iya gitu. Nah, kita pengen lihat sih sebenarnya dari pertama kali kita masukin ikan ini di sini kira-kira adaptasi warnanya dan galakan makannya itu berapa lama gitu loh. Karena kalau kita lihat warnanya itu kalau di asli ini merahnya lumayan enak ya, lumayan menyenangkan gitu. Di kepalanya pun udah mulai ada goresan emasnya sebenarnya gitu. Jadi kalau saya sih jujur terus terang lebih suka pakai di background putih gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya kita mau coba di background biru juga bisa gitu. Jadi salah satu ikan yang terbaiknya. Nah, sisa-sisanya adalah ikan-ikan kerja sebenarnya teman-teman. Ada beberapa yang belum adaptasi bagus, nggak tahu kenapa yang itu adaptasinya bagus banget gitu. Nah, ini contoh-contoh ikannya. Nah, dari sini nanti ketika kita dapat beberapa ikan yang betina atau kurang baik, kita akan lepas gitu. Yang betina bagusnya mungkin kita mau regenerasi lagi karena ikan-ikan ini sebenarnya cukup lah untuk kita goyang ke kontes sama ke market, cukup banget gitu loh. Nah, salah satu lagi yang saya suka adalah ikan ini teman-teman nih. Nah, kalau dilihat dari partainya sebenarnya warna dia itu paling jelek kalau saya lihat ya, paling kusam gitu. Tapi secara bentuk, secara ekor, dayung dan badan ini salah satu yang saya lumayan demen sebenarnya. Nah, jadi kita mau lihat sebenarnya ini kalau kita progres ke depannya apakah bisa ya warnanya jadi bagus, terus kekusaman pada ekornya tuh kurang atau enggak gitu. Karena ini warnanya merahnya agak merah kusam teman-teman dibanding teman-teman yang lain gitu loh. Gitu. Nah, ini ada satu ekor yang udah cukup yakin kita akan masukkan sebagai induk karena dari pembesaran ini walaupun kita lihat badannya bagus, ekornya gede,
Tapi dia ada satu masalah di Kelemahan pipinya, dia ada bolongan. Mau nggak mau kita masih masukin jadi induk gitu loh. Nih, tuh. Nah, tapi ini adalah salah satu yang ekornya lumayan besar dan lumayan close gitu. Jadi kedepannya harapannya ya dari kita bisa nyata kayak gini 1 bulan 2-3 kali panen ikan-ikan seperti ini, harapannya ke depan makin banyak gitu. Nah tadi ada satu ekor, ada ikan juga nih satu nih teman-teman, walaupun dia speknya kurang ya, maksudnya spek kerja aja gitu. Ini adalah salah satu ikan yang kayaknya nanti diwarnainya paling oke, paling enteng gitu, karena dari karakter warnanya juga kelihatan udah lebih terang, terus ringnya juga sebenarnya udah tebel. Nah kalau ring tebel kayak gini biasanya nanti dia akan tebel di arsirannya, kita berharap dia pecah ya, tapi kita nggak tahu karena ini benar-benar baru pertama kali ikan lepas kantong di sini dari background hitam gitu, jadi kita nggak tahu. Nah kebetulan ya inilah ikan-ikannya. Nah di sini juga sebenarnya dari kita bawa 12 ekor ikan ini sebenarnya udah ada 3 yang kebetulan udah diadopt orang, dan kita akan bikin itu jadi kos-kosan untuk grooming. Nanti kita lihat. Nah, tapi satu hal yang pasti setelah kita buka semua ikan di sini dengan air yang baru, dengan environment yang baru yang lumayan dingin sebenarnya. Tadi kita berangkat dari gudang 88 yang udaranya agak sedikit anget. Semua beradaptasi dengan baik, semuanya berenang, galak, nggak ada yang mojok, nggak ada yang masalah. Itu adalah sebuah kesenangan sendiri buat kita sebenarnya sebagai arwana keeper. Nah kita pengen lihat sebenarnya nih nanti seminggu ke depan jadinya kayak apa ikan ini adaptasinya. Mungkin yang sobek-sobek akan lebih bagus kah? Mungkin secara badan akan lebih bagus kah? Nah itu kita pengen lihat. Nah nanti itu kita update bukan di YouTube mungkin karena ini kontennya terlalu kecil nanti yang itu. Mungkin di story Instagram kita nanti kita akan update sedikit demi sedikit. Mungkin ada di TikTok kita juga. Nah, teman-teman tinggal pantengin semua sosial media kita ada di mycrab.vlog ya sama mycrab collection gitu. Nah ada satu lagi yang menurut saya lumayan cukup bagus ya, tapi dia masih agak pelongo-pelongo teman-teman nih. Nah jadi kita lihat ini ikan kalau dari jauh ya. Nah ini ada salah satu yang ekornya gua gondrong. Nah, badannya juga oke. Warnanya juga oke gitu. Jadi kalau dari batch ini sih harusnya ya warnanya semua oke. Gitu. Jadi harapannya kita dalam waktu 1 bulan 2 bulan ke depan udah bisa mewujudkan ikan-ikan yang lumayan ada merah-merah lagi lah di sini gitu loh. Kalau misalnya nanti seandainya ikan-ikan dari pembesaran kita udah ada di adopt segala macem, ya mungkin kita akan coba untuk hunting lagi di Pontianak guys, balik di Pontianak, mungkin di tempatnya 88. Pokoknya gimana pun caranya kita harus bisa untuk dapat ikan yang bagus-bagus gitu ya teman-teman ya. Kalau ini mereka tuh dari induk lo yang mana sih aslinya? Ini dari indukan yang kita beli dari Om Akong di One Lab sebenarnya. Ini pertama kali mereka kerap. Ini pertama kalinya di tempat kita kemarin. Nah, ini ikan yang kita mau grooming ya, 3 biji kita lihat ya. Ini adalah 3 ikan dari patah tadi yang kebetulan udah di drop. Ini yang pertama ikannya warnanya merah banget, cuman memang pada waktu handling ada beberapa hal yang kita mesti perhatiin ya. Ini sungutnya udah putus dikit, dayungnya ada yang nggak numbuh dikit. Nah ini rencananya kita mau adaptasiin dulu, makannya bagus. Baru kita oprek. Kita mau coba tumbuhin sungutnya dulu supaya lebih panjang. Kita mungkin mainan stress guard sama stress cord juga supaya lendirnya semua balik dengan normal. Nah untuk menjaga sungutnya ini kita nggak pakai di air yang dingin, kita pakaiin heater supaya tetap hangat gitu loh. Nah ini ikan-ikannya tadi dari background hitam, teman-teman bisa lihat masih tetap gelap ya. Tapi nanti kita lihat setelah beberapa hari kemudian harusnya lebih terang gitu. Nah ini grooming yang kedua di sini di fasilitas yang baru ini. Nah ini juga termasuk salah satu yang oke menurut saya karena ekornya lumayan besar teman-teman, dan kalau nggak salah lihat, kalau nggak salah tafsir ini jantan. Jadi berharap dengan kayak gini warnanya
bisa bagus. Nah, siapa tahu kita bisa masuk ke arena kontes. Nah, ini ada salah satu ikan yang sebenarnya saya suka banget. Kemarin pas lagi buka, pas baru operasi, ada temen datang dari Semarang ya kalau nggak salah. Ya betul. Dia udah mulai mau coba main ikan yang bisa buat kontes, akhirnya dia adopt ini. Nah, ini sebuah ini ya, amanah ya buat kita buat bisa bikin dia main di kontes gitu. Dan ini semuanya, nah itu dia perjalanan kita hari ini, ceritanya seru-seruan. Udah lama banget kita nggak ngevlog dan udah lama banget nggak sesemangat ini karena kita nggak pernah ya masukin ikan baru lagi, masukin ikan partai lagi. Sekarang kita udah mulai. Mungkin teman-teman kalau lihat ini belum sesuai dengan spek yang biasanya kita masukin atau teman-teman lihat di MyCred, nggak masalah karena ini adalah ikan pembesaran kita dan ini hasil kreasi kita sendiri dari kolam kita sendiri, dari bayi teman-teman. Jadi ini sangat, kalau buat saya sangat apresiasi sama ikan-ikan ini. Kedepannya kita akan seru-seruan lagi, nyari ikan-ikan lagi yang banyak, MyCred approve lagi. Teman-teman juga bisa pantau terus di IG, TikTok dan segala macamnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.